Sebagai pemimpin bangsa, pemerintah seharusnya bertanya kepada rakyatnya terlebih dahulu. Tugas pemimpin sebelum mengambil keputusan adalah mendengar suara hati rakyat yang dipimpinnya. Adalah sikap yang tidak bijak jika pemimpin memaksakan kehendaknya dan kelompoknya tanpa mempertimbangkan suara hati rakyat yang dipimpinnya. Mungkin saya subjektif juga. Misalnya saya ini kan gubernur PKS, partai oposisi. Tapi perhatian Pak Jokowi pada NTB itu besar sekali. Itu yang susah. Jadi kalau kita misalnya bilang Pak Jokowi nggak perhatian sama partai oposisi, nggak benar juga. Benar juga. Sumatera Barat juga dapat perhatian. Nah, misalnya kita MotoGP itu proyek triliunan. Belum lagi fasilitas yang mendukung banyak sekali. Jadi nggak fair juga kalau misalnya dikatakan pemerintah setelah oposisi gitu tidak memberikan pemerintah tidak memberikan perhatian pada oposisi. Misalnya saya disuruh berbeda sama Pak Jokowi, susah secara personal kami baik gitu. Program-program pemerintah luar biasa perhatiannya pada Nusa Tenggara Barat ini. Bahkan proyek-proyek nasional ada lobster estate, shrimp estate, banyak sekali. Pak Jokowi tidak membeda-bedakan suatu daerah dipimpin oleh partai oposisi atau koalisi ya. Nyatanya di NTB begitu sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi. Dan dulu NTB juga bukan lumbung suara Pak Jokowi dan bahkan malah kalah di sana. Namun Pak Jokowi juga membangun daerah NTB dengan sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Presiden. Tadinya kita tadinya kita nggak punya apa-apa. Tadinya kita tidur cuma beralaskan tikar. Sekarang alhamdulillah udah bisa tidur di atas spring bed. Kampung dan NTB Lombok ini jadi maju. Terharu, senang banget. Kayak mimpi, ada seketika. Ya termasuk bentuk pemerataan. Karena di Lombok saja sudah bisa dibangun hal yang bertaraf internasional. Dulu kita tahu di Jakarta saja ada internasional, tapi di wilayah pelosok pun bisa kita merasakan tempat yang berkelas internasional. Terharu, bangga. Alhamdulillah Pak Presiden memperhatikan kami juga yang ada di pelosok-pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, memang betul sih apa yang dikatakan atau yang dikemukakan oleh kader PKS tadi, yang merupakan beliau juga merupakan petinggi di NTB ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa gubernur dari NTB merupakan kader PKS. Dan terbukti meski dari oposisi, beliau atau Pak Jokowi tidak membeda-bedakan suatu daerah dipimpin oleh partai oposisi atau koalisi ya. Nyatanya di NTB begitu sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi. Dan dulu NTB juga bukan lumbung suara Pak Jokowi dan bahkan malah kalah di sana. Namun Pak Jokowi juga membangun daerah NTB dengan sangat luar biasa. Adanya event MotoGP membuat infrastruktur di sana menjadi maju pesat, mulai dari jalan yang lebih bagus, penataan kawasan, bandara, jalan-jalan di desa, bendungan, embung, dan lain sebagainya menjadi komplit lah di sana. Ya, itulah prinsip dari Pak Jokowi ya. Meskipun warga di sana kebanyakan tidak memilih Pak Jokowi, namun Pak Jokowi tidak memikirkan hal itu. Yang dipikirkan Pak Jokowi adalah mereka semua itu rakyat Indonesia gitu. Jadi buat pemimpin PKS tadi ya, Ahmad Saiku, yang menyebut Pak Jokowi hanya mementingkan golongannya saja, tidak memikirkan rakyat yang lain, itu menjadi salah kaprah dan terbantahkan oleh kadernya sendiri di NTB ya. Cerita lagi di daerah Aceh.
Waktu dulu Pak Jokowi itu kan juga kalah telak di daerah Aceh. Sampai-sampai Gubernur Aceh pun sampai meminta maaf kepada Pak Jokowi. Minta maaf karena apa? Karena perolehan suara Pak Jokowi di Aceh itu kalah telak. Namun Aceh itu sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi. Aceh bangunannya diperhatikan oleh Pak Jokowi. Segala macam lah diperhatikan oleh Pak Jokowi. Sampai-sampai gubernurnya itu malu dan minta maaf karena rakyat Aceh tidak memilih Pak Jokowi. Nah, itu bukan masalah ya bagi Pak Jokowi. Tidak masalah sama sekali buat Pak Jokowi. Urusan Pilpres itu adalah urusan pesta demokrasi ya. Setelah pesta demokrasi itu berhasil ya, kalau yang menang Pak Jokowi ya semua rakyat Indonesia ini menjadi rakyatnya Pak Jokowi. Tidak dipilah-pilah menjadi rakyat si A, si B, pendukung si A atau si B. Dan itu menjadi ciri Pak Jokowi, pemimpin yang mengayomi semua rakyatnya. Tidak hanya rakyat yang mendukungnya saja, rakyat yang lain yang tidak mendukung Pak Jokowi pada waktu Pilpres juga diperhatikan. Dan itu merupakan kehebatan Pak Jokowi gitu loh. Jadi buat para barisan sakit hati yang masih saja membenci Jokowi dengan fitnah-fitnah yang ditujukan selama ini ya, biarlah rakyat yang menilai sendiri. Tuh bahkan Gubernur NTB dari kader PKS pula mengakui bahwa Pak Jokowi itu sangat baik dan tidak memikirkan kawannya saja, bahkan lawannya juga dipikirkan gitu loh. Dan berikut adalah bukti nyata pembangunan NTB yang dilakukan di era Jokowi ini. Tidak pernah kita bayangkan Lombok ini akan jadi seperti ini. Tidak pernah terpikir untuk bisa ada sirkuit di Mandalika. Dulu kan kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain, tapi sekarang kita bisa langsung nonton di tempat kita sendiri. Kayak mimpi, ada seketika. Ya termasuk bentuk pemerataan. Karena di Lombok saja sudah bisa dibangun hal yang bertaraf internasional. Dulu kita tahu di Jakarta saja ada internasional, tapi di wilayah pelosok pun bisa kita merasakan tempat yang berkelas internasional. Terharu, bangga. Alhamdulillah Pak Presiden memperhatikan kami juga yang ada di pelosok-pelosok.